berita. Pengertiannya, ciri-ciri unsur-unsur teks berita. Maka kita pemahaman Guti, Ibu pertanyaan-pertanyaan tentang teks berita. Itu kapan lain? Jadi paham nggak Ibu sih tentang materi saya Ibu jelas kerja Ibu saya terima? Kamu kan harus membahas tentang teks berita. Buat sebagai Ibu pasti teks berita lebih aktif. Adis belajar nggak teks berita lebih aktif? Teks berita ialah teks berisi informasi. Iya, teks berita ialah teks berisi informasi mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang saya disampaikan secara jelas. Tujuan utama teks berita ini apa sih? Memberitahu. Apa Bu? Rasa Pandai informasi saya tinggi, saya pernah terjadi berdasarkan fakta, Bu. Menjorok di pihak manapun. Oke, benar pihak rasa. Jadi tujuan utama teks berita ialah informasi saya akurat dan atau relevan. Pembaca tentang peristiwa yang telah terjadi. Coba kita harus menjelaskan tentang pengertian teks berita dan tujuan teks berita. Teks berita buat ciri-cirinya kan? Berarti apa ciri-ciri teks berita? Tiga, Bu. Tiga. Terus buat ciri-ciri teks berita kan ada unsur-unsur teks berita. Unsur-unsur teks berita apa sih? Warna, Bu. Pasti benar. Saya pertama nih what apa saya terjadi. Saya kedua what where di mana kejadian ini. Saya ketiga what where kapan terjadi. Saya keempat what sampai saya terlibat. Saya kelima what why mengapa terjadi. Saya terakhir what how bagaimana kronologinya. Ibu contoh teks berita. Saya judulnya banjir melanda Kecamatan Welima. Aktivitas warga terganggu. Di dalam teks berita, contoh teks berita sendiri, what baca kali ini. Sinambo. Rasa Banjir melanda Konjalakopan di Kecamatan Welima, Kabupaten Sawaran, Provinsi Lampung. Hari Senin, tanggal 3 bulan 6 2025. Akibatnya, lebih dari 40 warga terendam banjir. Sampai dada cuma barang. Kejadian Sinji membuat sebagian warga harus mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Peristiwa Sinji terjadi di beberapa titik termasuk Pekon Sukajaya, Pekon Padat Batu. Saya keluar
Menurut keterangan Kepala BPBD Pesawaran, penyebab utama banjir ialah meluapnya Kuai Balang, Kuai Lima akibat curah hujan curah tengah di saya tanggal. Saya selama hampir 2 jam. Cukup dalam. Jadi unsur-unsur teks berita saya dibaca ke gambar itu termasuk unsur A. Jadi unsur-unsur saya dibaca ke gambar itu termasuk unsur teks berita saya dibaca. Unsur Y, Bu. Wah, jadi mengapa terjadi? Kenapa? Ini banjir mani tengah terus selama 2 jam. Oke, daerah dan pemerintahan. Paragraf saya terakhir, Lesti dulu membaca apa? Pemerintah daerah maju mengumpulkan tim evakuasi gabungan anjak BPBD, TNI, relawan Pekon mulai membantu proses evakuasi warga di distribusi logistik. Bantuan darurat berupa makanan siap saji, sulan, madu piu, jama, obat-obat selalu dikirim di posko pengungsian. Dinas sosial juga membuka dapur umum buat memenuhi kebutuhan para pengungsi. Ini termasuk unsur-unsur teks berita saya ini, Pak. Wow. Oke, berarti anak-anak itu harus paham banget ya tentang unsur-unsur teks berita. Unsur-unsur teks berita yang ada dalam 6, 5W1H, 3O. What? Oke, bentuknya anak-anak ibu. Ibu simpel foto ya tentang pelajaran saya kan pelajari Jino tentang unsur-unsur teks berita. Buat api saya terjadi, saya ke uak where ini pak kejadian ini, saya ketemu uak where kapan kejadian ini, saya ke pak waktu sama saya terlibat, saya terima uak why mengapa terjadi dan saya terakhir what how bahwa kronologi ini. Tadi pagi ya saya ikut jelas sekolah, contoh saya ikut ketika itu kan pagi ya. Aduh. Oke. Kenapa materi saya dapat ibu sampaikan kok? Dimanikan, ibu akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lesti Susanti dengan NPM 077. Di sini saya sebagai observator lisan dari saya sebagai observator lisan dari calon guru Nadia Aulia Putri dengan NPM ujung 0662. Pada tanggal 4 Juni 2025, waktu 10.35, topik teks berita semester 1 kelas 6 SD, pengajaran pengertian ciri-ciri unsur dan contoh teks berita. Pada komponen keterampilan dasar mengajar bertanya tingkat dasar, calon guru sudah menggunakan pertanyaan secara jelas dan singkat. Pemberian acuan, calon guru sudah menggunakan pemberian acuan. Calon guru sudah menggunakan pemindaian giliran. Calon guru sudah memberikan waktu berpikir. Calon guru sudah memusatkan perhatian. Calon guru sudah melakukan penyebaran pertanyaan. Calon guru sudah melakukan perubahan tuntunan tingkat kompetensi dalam menjawab pertanyaan. Calon guru sudah melakukan peraturan urutan pertanyaan. Calon guru sudah menggunakan pertanyaan pelacak. Calon guru sudah melakukan peningkatan terjadinya interaksi. Calon guru sudah mengulangi pertanyaan sendiri atau mengulangi jawaban pelajar. Calon guru sudah menjawab pertanyaan sendiri. Calon guru sudah
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.